Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya masih Tesimomora, masih dalam materi wilayah dan perwilayahan dan tata ruang. Kali ini kita akan membahas tentang perwilayahan. Kalau minggu lalu atau video sebelumnya kita telah mempelajari arti wilayah dan jenis-jenis wilayah. Kali ini kita akan membahas perwilayahan. Kalau kalian belum menyimak tentang materi yang pertama tentang arti wilayah dan wilayah, ada di sini ya. Oke, sekarang perwilayahan. Coba kalian perhatikan gambar ini. Yang ini gambar tentang pembagian iklim di dunia. Oke, pada gambar ini kita bisa melihat bahwasanya pembagian wilayah di dunia berdasarkan iklim itu ada 5. Yang pertama namanya adalah wilayah iklim tropis. Wilayah iklim tropis ini terletak di antara 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang selatan dan 0 derajat sampai dengan 23,5 derajat lintang utara. Kemudian wilayah yang kedua adalah wilayah iklim subtropis. Wilayahnya adalah dari 23,5 derajat lintang selatan sampai dengan 35 derajat lintang selatan dan 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 40 derajat lintang utara. Kemudian wilayah yang ketiga adalah iklim sedang. Wilayah beriklim sedang dimulai dari wilayah 35 derajat lintang selatan sampai dengan 66,5 derajat lintang selatan dan 40 derajat lintang utara hingga 60,5 derajat lintang utara. Kemudian yang terakhir adalah wilayah beriklim dingin. Wilayah yang beriklim dingin ini dimulai dari 66,5 derajat lintang selatan sampai dengan 90 derajat kutub selatan. Kemudian dari 60,5 derajat lintang utara sampai dengan 90 derajat di kutub utara. Yang ini merupakan pembagian wilayah Indonesia berdasarkan waktu. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwasannya Indonesia itu dibagi menjadi 3 wilayah berdasarkan pembagian waktu. Yang pertama namanya adalah waktu Indonesia Barat yang terdiri dari Pulau Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan. Kemudian yang kedua adalah waktu Indonesia Tengah, sebagian Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Kemudian waktu Indonesia Timur itu adalah Maluku dan Papua. Yang ini pembagian wilayah Indonesia berdasarkan sejarah geologinya. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwasanya Indonesia itu terdiri dari 3 wilayah. Yang pertama namanya wilayah dangkalan Sunda, yang kedua namanya wilayah laut dalam, yang ketiga namanya dangkalan Sahul. Dari ketiga gambar tadi, apakah kalian bisa menyimpulkan apa itu arti perwilayahan? Yap, benar sekali. Perwilayahan atau biasa disebut dengan regionalisasi adalah pembagian wilayah menjadi beberapa bagian sehingga bisa dibedakan dengan wilayah lainnya. Ada 6 hal yang dijadikan dasar pembagian perwilayahan. Yang pertama namanya adalah river basin, yang kedua similarity, yang ketiga functionality, yang keempat ad hoc, yang kelima metropolitan, dan yang keenam adalah pengelolaan. Pembagian wilayah berdasarkan river basin atau daerah aliran sungai artinya adalah bahwa pembagian wilayahnya itu didasarkan daerah aliran sungai yang ada di wilayah tersebut. Misalkan daerah aliran sungai Asahan Toba, berarti wilayah yang tercakup di dalamnya adalah mulai dari Asahan hingga ke Danau Toba. Jadi, semua wilayah yang dialiri sungai yang berasal dari Sungai Asahan ini termasuk kepada daerah aliran sungai Asahan Toba. Berarti wilayahnya adalah Asahan, Pematang Siantar, Seribu Dolok,
Simpang Raja, Sari Matondang, sampai ke Danau Tobanya, termasuk ke dalam wilayah daerah aliran sungai Asahan Toba. Selanjutnya adalah berdasarkan similarity atau kesamaan. Di sini kesamaannya bisa berupa fisik, bisa juga berupa sosial. Kalau fisik misalnya kesamaan letak geografisnya. Seperti pada peta ini merupakan negara-negara yang terletak secara geografis berada di Asia Tenggara, yang kita kenal dengan negara ASEAN. Kesamaannya adalah negara-negara ini secara geografis berada di wilayah Asia bagian Tenggara. Contoh lain yang berdasarkan aspek fisik adalah berdasarkan iklimnya, seperti iklim tropis itu wilayah yang sama-sama berada di wilayah 0 sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan atau 0 hingga dengan 23,5 derajat lintang utara. Selanjutnya adalah fungsionality. Fungsionality ini maksudnya pembagian wilayahnya didasarkan kepada fungsi tertentu. Misalkan saja seperti gambar kota ini. Jadi pada kota ini ada beberapa wilayah yang difungsikan untuk fungsi tertentu. Misalnya yang ini difungsikan untuk pemukiman, yang ini untuk daerah terbuka hijau, yang ini untuk wilayah perkantoran. Yang keempat berdasarkan ad hoc atau kesamaan. Ini hampir sama dengan similarity, sama-sama berdasarkan kesamaan. Hanya saja kalau ad hoc ini bersifat relatif atau sementara. Seperti pada gambar ini merupakan gambar peta wilayah persebaran bencana. Jadi kalau misalnya bencananya sudah bisa diatasi, maka peta ini tidak akan ada lagi. Atau contoh lain, peta persebaran virus COVID di Sumatera Utara. Jadi ketika COVID ini bisa diatasi nanti, maka persamaan wilayah-wilayah ini juga akan hilang. Tidak akan ada lagi yang namanya zona hijau, tidak ada yang namanya zona kuning, tidak ada yang namanya zona merah. Semuanya akan kembali normal. Yang kelima berdasarkan metropolitan. Pembagian perwilayahan berdasarkan metropolitan maksudnya adalah perwilayahannya didasarkan kepada satuan wilayah perkotaan, di mana dalam satuan perkotaan itu ada satu kota sebagai kota induk dan beberapa kota sebagai kota satelit. Seperti pada gambar ini, di sini adalah kota Jakarta sebagai kota induknya dan kota satelitnya adalah kota-kota di sekitarnya seperti Kabupaten Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, di mana kota-kota tersebut berfungsi sebagai kota satelit yang mengelilingi kota induk yaitu Jakarta. Yang terakhir adalah berdasarkan pengelolaan. Pembagian perwilayahan berdasarkan pengelolaan ini adalah perwilayahannya dibagi menurut satuan hukum dan kewenangan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya saja adalah wilayah administratif. Wilayah administratif contohnya di sini adalah Provinsi Sumatera Utara, di mana Provinsi Sumatera Utara ini dibagi lagi ke dalam beberapa kabupaten atau kota sebagai wilayah sendiri, tetapi masih berada di wilayah Sumatera Utara. Oke, mari kita simpulkan pembelajaran kita kali ini, di mana regionalisasi
Regionalisasi itu berdasarkan 6 hal. Yang pertama namanya river basin atau daerah aliran sungai. Yang kedua similarity atau persamaan. Yang ketiga adalah functionality untuk fungsi tertentu. Yang keempat ad hoc, persamaannya relatif dan sementara. Yang kelima metropolitan, sebagai satuan kota di mana ada satu kota induk dan yang lebihnya sebagai kota satelit. Dan yang terakhir adalah pengelolaan, ini berdasarkan hukum tertentu dan kewenangan untuk mencapai tujuan tertentu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami. Rajin-rajin mencatat. Kalau tidak paham juga, tonton lagi videonya, diulangi lagi sampai paham. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.